Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video atas permintaan dari subscriber dan juga follower yang ada di sosial media tentang bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan ikat kepala manual. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Oke, selamat menonton. Baik, sobat semua, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini banyak yang menggunakan atau orang-orang yang menggunakan ikat kepala, baik itu ikat kepala yang sudah jadi dalam bentuk tertopong ataupun udeng, ataupun yang menggunakan ikat kepala dengan manual, baik itu segitiga maupun segi empat. Hanya saja di sini kalau kita melihat kembali kepada bahasa atau pengertian dari ikat atau iket ya, kalau dalam bahasa Sunda disebut iket. Iket ini sendiri kan lebih ke cara kita mengikatkan si kain tersebut di kepala kita. Mungkin lebih banyak orang di sini mengasumsikan bahwa ikat kepala ini hanya sebagai pelengkap. Namun jika kita melihat jauh ke belakang dan apa yang terjadi di masyarakat adat saat ini adalah bahwa ketika mereka akan memasuki wilayah yang disakralkan, secara otomatis mereka akan menggunakan ikat kepala. Kemudian ketika juga mereka akan bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu yang dihormati atau boleh dikatakan sebagai tokoh-tokoh adat, mereka tidak boleh kepalanya dibiarkan terbuka. Tetapi banyak atau mungkin lebih kita asumsikan, sering kita melihat bahwa orang-orang tersebut akan berhadapan dengan menggunakan ikat kepala. Nah, dari sini bisa dipastikan bahwa ikat bukan hanya pelengkap semata, tetapi ini adalah sebuah atribut yang harus digunakan ketika kita akan melakukan satu kegiatan atau satu ritual tertentu. Ada nilai atau makna yang terkandung atau arti yang dalam yang memang terkandung dalam penggunaan ikat kepala ini sendiri. Dalam budaya modern seperti saat ini, ikat sendiri banyak yang menggolongkan tidak lebih hanya bermakna sekuler, hanya bermakna duniawi sebagai perhiasan saja. Ini bisa kita lihat ketika misalkan orang menggunakan ikat juga tidak terlalu mendalami tentang makna dan fungsi ikat itu sendiri. Kalau kita melihat lebih jauh, sebetulnya ada makna kerohanian atau makna spiritual yang tersirat dalam ikat, terutama dalam ikat Sunda ya, karena di sini saya mencoba untuk mengangkat ikat Sunda sendiri, dimana pada dasarnya kerohanian Sunda yaitu papat kalima pancer atau 4 kiblat dengan satu pusat di samping tritangtu atau 3 yang utama, di mana hal ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Sunda. Ya. Untuk itu, meski demikian, sebetulnya masih ada hitungan-hitungan lain. Hitungan-hitungan lain itu yang menyimbolkan tentang atau yang berkaitan dengan spiritual Sunda itu sendiri. Hal yang bisa kita temukan, kita bisa melihat dalam pantun Badak Pamalang. Badak Pamalang sendiri adalah sebuah pantun yang mengisahkan tentang seorang putra Pajajaran, di mana sebagai seorang manusia dia dilahirkan tanpa pusar. Dengan kata lain, dia tidak hidup dari ibunya. Ya, ini kisah
pantun yang tersirat dalam atau tersurat dalam Babad Pamalan, Badak Pamalan, mohon maaf. Ketika beliau dilahirkan, kemudian beliau menangis dengan suara keras dan terus menangis sampai dengan dia diberikan nama Badak Pamalan, di mana badak sendiri adalah hewan yang suka berendam di lumpur, kemudian atau berkubang di lumpur, yang diartikan sebagai simbol bumi, sementara Pamalang sendiri adalah simbol dari manusia yang hidup di dunia, panca tengah atau dunia tengah. Dalam Badak Pamalang sendiri, kemudian si neneknya dari si Badak Pamalang ini menyanyikan pantun yang kira-kira isinya begini: Gera itu mana kasep puluh-puluh, petek lawe-lawe, bilang widak-widak, sawindu kasep 8 tahun, setahun 12 bulan, sabulan 30 poe 7 dawahna 5. Nu 5 gera opatkeun, nu 4 gera tilukeun, nu 3 gera duakeun, nu 2 gera tunggalkeun, tunggal di awak si kasep. Makna dari syair tersebut adalah waktu itu tunggal, meskipun manusia menamainya dengan ukuran yang berbeda-beda dan banyak. Dan itulah makna dari sebuah keabadian. Nah, pada bagian akhir nyanyian atau pada bagian akhir syair disebutkan bahwa yang 5 jadikan 4, yang 4 jadikan 3, yang 3 jadikan 2, dan yang 2 jadikan 1. Itulah sesuai dengan bentuk ikat kepala berupa bujur sangkar atau 4 kiblat 1 pancer atau 4 kiblat ke-5 pancer dengan tanda bujur sangkar berbentuk diagonal di tengah-tengahnya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan ikat kepala. Ini jenisnya adalah ikat kepala batu raden. Dan kebetulan ikat kepala ini sering digunakan di salah satu kasepuhan, banyak ditemukan di salah satu kasepuhan, di Kasepuhan Citorek. Ya. Ini 4 sudut, dan di tengahnya kita bisa melihat ada pancer atau sering juga disebut dengan modang. Ketika 4 pancer ini yang dimaksud 4 pancer, sementara ketika pancernya 4 kali 5 pancer, 4 sisi, ini yang kelimanya, ya, ini yang kelimanya. Kemudian anu opat eta ketika yang kelimanya dihilangkan, ya, akhirnya menjadi 4 sisi, dan kemudian dibagi menjadi 3 seperti ini. Kita lipat menjadi segitiga. Nah, kemudian setelah dilipat menjadi segitiga, ada yang dilipat lagi, dilipat seperti ini, ya. Dilipat seperti ini, kemudian dilipatkan begini. Nah, jadi bentuknya lipatan-lipatan seperti ini, bebas ya, mau cuma digulungkan juga silahkan. Nah, kemudian anu tilu gera duakeun. Nah, maksud anu tilu gera duakeun itu begini. Jadi sebelum kita ikatkan, dia akan membentuk sisi kiri dan sisi kanan. Ini dua sisi ini, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kemudian setelah itu anu 2 gera tunggalkeun. Oke. Nah, itu berarti bahwa ikat tersebut sudah menjadi sebuah ikatan atau sudah diikatkan. Nah, kembali tadi cara mengikatkannya, setelah kita lipat-lipat seperti ini, kemudian pasangkan segitiganya di depan. Segitiganya di depan. Ini sebetulnya kalau kita lihat ada makna filosofis di sini.
nanti kita bahas di belakang. Kita ikatkan seperti ini, jadi silahkan diikuti. Ini bisa dipegang dua seperti ini oleh tangan kiri ya. Nah, kemudian yang bagian kanan itu kita simpan di sini, di atas telinga ya. Kalau kita lepas, ini masih kuat karena tertutup oleh yang ini. Baru kemudian yang bagian kiri ya, kita masukkan ke depan. Nah, bagian tidak suka terlalu lebar, silahkan untuk lebih mengatur lagi. Disesuaikan dengan wajahnya. Baru setelah ini selesai, diikat. Nah, ini yang kemudian anu dua gerak tunggal ke. Ini sudah menjadi tunggal, sudah menjadi satu ikatan. Makna tunggal di sini adalah lungguh, berserah diri kepada yang kuasa. Jadi makna spiritual mengikatkan kain di kepala adalah simbol dari kita mengikat pikiran, supaya tidak ada pikiran yang berbelok, supaya tidak ada pikiran yang negatif dalam kepala kita, sehingga ketika orang menggunakan ikat, dia akan menjaga, selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Oke, sudah jadi. Dan kalau sudah seperti ini sudah bisa digunakan beberapa jenis ikat. Bisa digunakan beberapa jenis ikat. Misalkan kita tengahnya kita buka seperti ini ya. Kita turunkan ke bawah. Ini juga kita sesuaikan, turunkan ke bawah. Nah, satu ya, yang segitiganya di belakang ini. Kemudian mau seperti julang ngapak begini. Nah, ini sudah jadi beberapa ya. Oke. Oke. Jadi bisa diingat, makna dari ikat sendiri sebetulnya sangat dalam. Dan ini adalah simbol dari spiritual, simbol dari sebuah ajaran yang sampai detik ini masih dipergunakan oleh masyarakat Sunda, yang terutama mereka masih memegang teguh adat istiadat di wilayah masing-masing atau di wewengkon masing-masing. Baik, sampai di sini. Kalau ada hal yang lain, silahkan untuk komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.